Go go Power Ranger. Pam 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 pam. Pam. Walaupun masa kecil gua nggak semuanya baik, tapi nggak semuanya jelek juga. Salah satu kebahagiaan gua ketika kecil itu pasti di hari Minggu. Di saat gua benci sekolah dan belajar, hari Minggu itu menjadi hadiah kecil buat gua yang pasti bakal selalu gua tunggu. Soalnya, banyak hal bagus yang cuman ada di hari Minggu. Contohnya itu acara TV. Gak kayak hari biasanya, hari Minggu itu nampilin banyak acara kesukaan gua. Kayak Power Ranger, Kamen Rider, Ultraman, atau bahkan anime. Dan acaranya biasanya dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, kalau gua udah selesai nonton, biasanya gua pergi ke tempat PS buat main pakai uang yang udah gua tabung selama 1 minggu. Kalau gua kumpulin semua uang tabungan gua kira-kira bisa main 2 jam di PS2 atau 1 jam di PS3. Dan itu bisa lebih lama kalau misalnya gua patungan dengan seseorang. Kalau gua main berdua, biasanya gua main Mortal Kombat. Atau kalau enggak Naruto. Game fighting gitulah. Dan kalau misalnya gua main sendirian, gua itu lebih milih main kayak Alien versus Predator atau enggak GTA. Kalau hari Minggu, biasanya itu banyak orang yang kumpul di warnet. Jadi, kita harus antri. Dan gua biasanya nggak mau main di tempat yang orang main Guitar Hero atau Naruto. Soalnya, 100% stick yang mereka pakai pasti bakal rusak. Dan habis main PS, biasanya gua pulang kalau udah sore atau menjelang malam. Gua harus pulang kalau langitnya udah gelap. Soalnya emak gua pasti bakal nyariin. Tapi pakai sapu. Kalau gue beruntung, biasanya bakal ada anime yang diputar di malam hari. Walaupun jarang, tapi gue pernah nonton. Salah satunya One Piece, yang sekarang jadi anime kesukaan gue. Awalnya, One Piece itu bukan anime kesukaan gue. Gue lebih tahu Naruto dan Dragon Ball. Dan bahkan gue jauh lebih suka Naruto dan Dragon Ball. Dan One Piece itu bisa dibilang ada di list paling bawah dari anime kesukaan gue. Dan gue cuman tahu 3 karakternya doang, yaitu Luffy, Zoro, dan Sanji. Soalnya mereka bertiga tuh ada di karakter PS2 yang sering gue mainin. Tapi, semenjak gue sering dibully waktu kecil, gue mencoba berbagai cara untuk mencari pelarian. Soalnya gue benar-benar berusaha untuk memutus hubungan dengan orang lain, kecuali keluarga gue. Terus, apa hubungannya sama One Piece? Jadi, pada suatu malam, seluruh keluarga gue lagi kumpul di ruang tamu. Sambil nonton TV, gue megang remote, dan kedua orang tua gue bicara ke tamu. Jadi, yang awalnya remote TV biasanya dipegang oleh emak gue, sekarang gue yang pegang sebagai anak pertama. Lu punya remote, lu berkuasa. Kebetulan karena remote-nya ada di gua, jadi gua nyarilah channel yang gua suka. Dan gua berhenti di Spacetoon. Saat itu, Spacetoon lagi muter One Piece. Awalnya gua kaget, soalnya ada anime yang diputar di malam hari. Tapi ya gua nggak terlalu pikirin. Episode yang diputar itu dimana Luffy dan Usopp udah baikan abis berantem. Dan mereka sekarang udah dapet kapal baru. Ini itu arc setelah Water 7 dan mau masuk ke arc Trailer Bug. Jadi dalam perjalanan mereka ketemu semacam gentong gitu. Dan Luffy langsung ambil. Nami awalnya ngira itu alkohol. Jadi dia ngisinin Luffy buat buka. Tapi pas Luffy udah buka, ternyata yang keluar malah sinar merah yang meledak di awan. Suasananya langsung berubah. Tiba-tiba kapal besar muncul. Dan di atas kapal itu ada tengkorak yang sedang bersenandung sambil minum teh. Cuman dari denger senandungnya aja, gue bener-bener takut. Bahkan gue udah mau ganti channel. Tapi berhubung keluarga gue masih ada di ruang tamu, jadi gue tetap maksain buat nonton. Karena Luffy ngebet banget pengen lihat tengkorak itu dari deket, Zoro ngadain undian lah buat nemenin Luffy naik ke kapal berhantu.
Dan terpilihlah Sanji sama Nami. Dan saat mereka bertiga udah naik, suasananya ini berbeda dari apa yang gue bayangin. Karena tengkorak ini nyambut mereka bertiga dengan sangat baik. Dan tengkorak ini nanyain satu pertanyaan. Satu pertanyaan yang membuat gue jatuh cinta dengan anime ini. Satu pertanyaan yang membuat gue mau nonton ratusan atau bahkan ribuan episode mereka. Dan bahkan sampai sekarang pun gue masih ngikutin perjalanan mereka. Mungkin beberapa dari kalian gak bakal ngerti gitu kenapa gue ketawa cuman dari satu pertanyaan itu. Padahal di awal-awal itu suasana, cuaca, lagu, dan ceritanya itu menuju ke horor. Tapi pas ketemu hantunya nggak ada horornya sama sekali. Gua langsung connect gitu. Kalau sebenarnya yang horor atau menyeramkan itu bukan suasana, bukan lagu atau lain-lainnya, tapi imajinasi gua. Dan gua langsung dapet dua karakter favorit gitu, yaitu Brook sama Luffy. Soalnya kalau mereka lagi bicara itu rada-rada aneh tapi nyambung. Saat Luffy nanya apakah lu bisa berak, Brook jalan ambil kopi, kemudian balik, terus minum kopinya. Baru dijawab, ya dia bisa. Setelah arc trailer bug udah selesai gitu, gua makin ngerti gitu karakter Brook dari semua flashback yang ada. Gua benar-benar ngerti gimana rasa sakit yang Brook alami. Gua ngerasa kalau gua memiliki keterikatan emosional gitu ke Brook. Soalnya apa yang dia rasain itu hampir mirip dengan yang gua rasain. Kita terjebak di suatu tempat yang penuh dengan kenangan orang-orang yang kita sayangi. Namun sekarang semua orang itu udah pergi, udah nggak ada, dan sisa kita sendirian. Dan rasa kesepian yang mendalam yang dirasain oleh Brook itu benar-benar bisa gue pahami. Apalagi dimana Brook ngejelasin kalau dia menjadikan tidur sebagai pelarian dia supaya bisa kembali ke masa lalu di mana teman-temannya masih ada. Itu hampir mirip dengan apa yang gue rasain. Dan kemudian dia akan merasa sangat sakit hati ketika terbangun dari tidurnya dan kembali mengingat kalau misalnya semua temannya itu udah nggak ada. Gua nangis gitu di salah satu episode di mana semua kru Brook itu dikalahin. Kemudian mereka nyanyiin satu lagu terakhir untuk teman mereka yang gak bisa ikut. Dan nyisain Brook nyanyi sendirian di akhir. Makanya gua berani naruh hati di anime ini. Soalnya cuman dalam satu arc gua bisa takut, ketawa, dan nangis. Dan perjalanan wibu gua pun dimulai. Awalnya banyak orang yang ngecengin gitu, ngata-ngatain gua, tapi ya gua nggak terlalu pedulin. Sampai akhirnya gua mulai dapet beberapa teman lagi gitu. Ada yang orang normal, ada yang wibu juga. Dari temen normal gua dapet pengetahuan umum. Dari temen wibu gua dapet rekomendasi anime. Jadi agak seimbang gitu. Makin lama trauma gue udah mulai bisa gue hadapin lagi gitu. Dan ya gue udah bisa kembali bersosialisasi di masyarakat gitu. Dan yang menjadi mimpi terbesar gue itu mungkin hampir sama dengan kebanyakan nakama yang ada di luar sana, yaitu ngelihat akhir dari One Piece. Dan mungkin itu aja yang mau gue omongin. Terima kasih.